Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Pada bab 1 dalam submateri letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Submateri kali ini adalah letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Kamu tahu nggak sih, bagi kamu yang tinggal di Indonesia, seharusnya merasa beruntung loh, karena negara kita berada di wilayah yang strategis. Kalau dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, kalau secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah Indonesia dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23, derajat lintang selatan. Perhatikanlah peta berikut ini. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis, dan Indonesia seluruhnya masuk dalam wilayah tropis. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste, sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, yaitu utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang terakhir, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berikutnya ada pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berembus tiap 6 bulan sekali. Selain memiliki iklim tropis, bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di cross position. Maksud dari cross position ini adalah Indonesia berada di antara persilangan dari dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia,
dan Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Setelah pengaruh letak geografis, berikut ini ada pengaruh letak astronomis Indonesia. Sebenarnya, apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apakah sudah mengetahui apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang luas. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. Yang keempat, kelembapan udara yang tinggi. Sementara itu, garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, Indonesia, berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak ini yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu yang pertama ada waktu Indonesia bagian Barat. Daerah yang berada di Indonesia bagian Barat memiliki selisih waktu +7 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki selisih waktu +8 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu +9 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Apa saja keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dagang dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga memberikan dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba.
Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia. Jalur utama tersebut merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Di samping itu, terdapat rute pelayaran pendukung, yaitu secondary route, yang melayani pasar yang lebih kecil. Selain dilalui jalur utama, Indonesia juga dilalui oleh jalur pelayaran sekunder. Indonesia berada di benua Asia yang saat ini perkembangan ekonominya sangat pesat. Jika kamu perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirimkan barang-barang ekspor ke berbagai wilayah di dunia seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Demikian halnya dengan negara-negara Eropa yang menggunakan Selat Malaka untuk menyalurkan ekspornya ke berbagai negara di Asia. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka luas Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantai juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Terima kasih, minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.